Hai semua, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Riana. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas beberapa rumah yang angker di Indonesia, di mana rumah-rumah ini yang sudah sangat melegenda dan rumah-rumah ini juga banyak dibuat film layar lebarnya. Buat kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dalam video ini. Enjoy this video. Untuk yang pertama itu ada rumah gurita. Kenapa rumah ini dikatakan sebagai rumah gurita? Karena di rumah ini di atasnya terdapat sebuah patung gurita yang sangat besar. Konon katanya di rumah gurita ini terdapat banyak banget ya cerita-cerita mistis dari masyarakat sekitar. Rumah gurita ini terletak di Kompleks Sukadamai, Kelurahan Sukagali, Kecamatan Sukajadi. Untuk jalan menuju ke rumah ini, kalian bisa melewati Jalan Junjunan ataupun melalui Jalan Sukagali. Lokasinya ini persis banget di depan kantor pos Sukagali. Nah, rumah gurita ini tepat di belakang perumahan nomor 6 di perumahan Sukadamai. Konon katanya nomor 6 itu selalu dikaitkan dengan nomor setan, yakni triple 6, yaitu 6, 6, dan 6. Namun di tampak depan rumah gurita ini hanya terlihat gurita dengan dua lubang kaca, seperti mata yang menghiasi kepala atau badan patung gurita tersebut. Untuk pintu masuk menuju ke rumah gurita ini tidak hanya melulu lewat pintu nomor 6, namun ada beberapa pintu lain, yaitu ada berupa pintu gerbang putih tinggi di Jalan Cipedes. Pintu ini ada di bagian timur rumah gurita. Salah satu yang paling melekat tentang rumah gurita ini adalah rumah gurita ini menjadi tempat pemuja setan ataupun pemuja aliran sesat. Konon katanya di rumah gurita ini menjadi gereja setan. Akibat adanya mistis tersebut, rumah gurita ini pernah dijadikan sebuah film layar lebar, yaitu berjudul Rumah Gurita. Selanjutnya yang kedua ada rumah kentang. Buat kalangan masyarakat pasti tidak asing lagi dengan yang namanya rumah kentang. Di mana rumah kentang ini terkenal karena banyaknya cerita mistis yang terjadi terletak di Jalan Aceh, Bandung. Kalau misalnya terlihat dari luar, itu tampak rumahnya seperti terawat, rapi, terus bersih, terus dikelilingi oleh pengarangan yang asri yang cukup besar. Namun di balik ketenangan rumah tersebut menyimpan banyak banget cerita mistis dan cerita yang sangat menyedihkan. Konon katanya keangkeran rumah ini terjadi karena kelalaian seorang ibu yang sedang memasak anaknya, di mana saat itu masih bayi, masih kecil, dan terjerumus ke dalam kuali. Kuali itu digunakan ibunya untuk merebus kentang. Menurut cerita yang beredar bahwa anak tersebut langsung mati di tempat. Versi yang kedua ada cerita dari anak kecil ini, kan bahwa anak kecil ini tuh sangat nakal, terus hingga asisten rumah tangganya tuh kayak males gitu buat ngejagain dia karena dia terlalu nakal. Akhirnya membuat asisten rumah tangganya ini merasa kesal. Ya, karena asisten rumah tangganya ini kesal, dia memutuskan untuk membunuh ataupun merebus anak kecil tersebut ke dalam kuali yang berisi kentang. Terus katanya menurut warga sekitar juga bahwa di sana sering terdengar seperti suara tangisan anak kecil. Tidak hanya itu, rebusan kentang busuk juga sering tercium di sekitaran tempat rumah kentang itu. Beberapa hal mistis yang pernah terjadi di rumah kentang itu, ada penampakan seorang anak kecil yang berwajah hancur. Selain aroma kentang yang sangat menyengat, di rumah kentang ini juga sering dikaitkan dengan kemunculan seorang bocah, di mana bocah ini memiliki wajah yang sangat hancur. Konon kata masyarakat setempat bahwa anak kecil ini sering bermain di pengarangan rumahnya. Dan cerita-cerita seram ini sering kali dibawakan di radio-radio setempat. Namun setelah didekati, ternyata wajah anak kecil itu kayak berdarah-darah gitu. Yang tadinya dia canda tawa, tiba-tiba berubah menjadi tangisan yang sangat menyayat hati. Terus ada cerita juga bahwa warga yang melihat sosok anak kecil itu, kadangkala anak kecil itu sering menumpang di mobil-mobil yang memang melewati rumah kentang itu. Jadi kayak numpang aja gitu, kayak iseng-iseng namanya anak kecil ya kan. Gua karena banyak banget cerita hal-hal mistis yang terjadi yang diceritakan oleh masyarakat sekitar, akhirnya rumah kentang ini pernah diangkat juga ke layar lebar, yaitu berjudul Rumah Kentang. Terus yang ketiga ada Rumah Pengabdi Setan. Nah, buat kalian yang kemarin nonton Pengabdi Setan, pasti kalian tahu, ini rumah yang digunakan untuk syuting Pengabdi Setan, di mana keadaannya yang sangat menyeramkan. Rumah tua ini terbuat dari kayu yang memiliki aura mistis yang sangat kental. Dahulunya rumah ini adalah rumah yang dimiliki oleh keluarga keturunan Belanda. Banyak warga juga yang melihat kayak penampakan noni Belanda dan sosok anak kecil yang berada di rumah tersebut. Dan rumah ini juga memiliki sumur tua yang berada di belakang rumah itu. Konon kabarnya juga bahwa sumur yang di belakang rumah itu adalah sarang dari makhluk gaib. Rumah ini berada di daerah Pangalengan, Bandung,
dan memiliki 2 lantai. Rumah ini ternyata ada yang mengelola. Tidak ada sejarah yang mengatakan kapan terbentuknya rumah itu ataupun rumah itu dibuat tahun berapa, itu tidak ada. Beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat di rumah itu sering adanya penampakan menir Belanda ataupun noni Belanda. Lantaran rumah ini sudah ada sejak zaman Belanda, rumah ini kerap memunculkan beberapa sosok, yaitu sosok noni Belanda, terus anak-anak kecil. Dan konon katanya juga bahwa penampakan itu tidak hanya terjadi pada malam hari, tetapi pada siang hari pun bisa. Rumah ini bergaya Eropa. Walaupun memang rumah pengabdi setan ini memang terlihat sangat tua, tetapi kekokohan rumah ini terus tidak diragukan lagi. Karena sampai sekarang rumah pengabdi setan ini masih berdiri tegak. Cuman karena memang tidak terawat, akhirnya ya penampakan luarnya sangat menyeramkan. Penampakan di rumah itu mereka menggunakan bahasa Belanda. Orang-orang yang berada di sana mereka merasakan bahwa energi gaib di situ tuh sangat kuat dan sangat kental banget. Katanya hal-hal mistis yang terjadi itu selalu berkaitan dengan Belanda. Mulai dari penampakan bocah Belanda, terus noni Belanda, dan mereka juga menggunakan bahasa Belanda. Misalkan ada yang kesurupan di daerah situ, pasti mereka menggunakan bahasa Belanda. Terus rumah pengabdi setan ini juga akrab dengan pocong. Selain sosok bocah dan sosok noni Belanda, rumah ini kerap kali terlihat penampakan pocong. Dimana kan rumah ini pernah dijadikan tempat syuting pengabdi setan. Dimana yang pertama itu ada Ayu Laksmi, yaitu sosok ibu. Dia pernah merasakan ketindihan di tempat itu. Katanya beberapa minggu di awal syuting, Ayu Laksmi ini ataupun sosok ibu ini pernah mengalami ketindihan. Mungkin katanya dia terlalu membaca skrip yang kayak terbawa suasana gitu. Dan dia biasanya bekerja memakai suara, tetapi di film ini dia tidak bersuara sama sekali. Jadi dia itu kayak hanya menampakkan diri aja gitu. Selanjutnya ada rumah ambulan, di mana rumah ini memiliki sebuah ambulan di depannya yang ambulan terbengkalai dan tidak bisa terpakai lagi. Ambulan ini sudah sangat tua dan sangat rusak. Kabarnya rumah ini adalah rumah keluarga Belanda yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Mobil ambulan ini juga mengantarkan jenazah ke rumah dari lokasi kecelakaan. Terus keesokan harinya ternyata ambulans ini sudah terparkir di depan rumah tanpa diketahui siapa yang mengantarnya. Ada beberapa banyak versi kisah mistis tentang rumah ambulan ini, di mana rumah angker ini ataupun rumah ambulan ini di Jalan Bahureksa, Kota Bandung. Konon katanya tidak ada satu orang pun yang berani memindahkan ambulan dari halaman rumah itu. Ada beberapa warga yang melihat ambulan ini berjalan tanpa pengemudi. Dan rumah ini pernah diangkat menjadi sebuah film layar lebar berjudul Hantu Ambulans. Nah ini udah lama banget, jadi karena mungkin saking banget melegenda dan banyak masyarakat yang mengatakan bahwa ambulans ini tuh adalah ambulans yang sangat angker, walaupun sebuah kendaraan tetapi sering dikemudikan tanpa pengemudi. Itulah beberapa rumah yang melegenda, di mana rumah ini karena saking mistisnya, saking melegendanya, akhirnya diangkat menjadi sebuah layar lebar. Nah guys, semoga kalian suka dengan videonya, dan kalau suka bisa like, komen, dan subscribe di bawah. Dan nantikan video-video aku berikutnya. Bye-bye!